Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan tagline dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Saya juga penulis lebih dari 20 buku. Ini salah satunya masterpiece saya hasil penelitian ketika kuliah di luar negeri dulu dan dituangkan dalam bentuk buku agar masyarakat bisa menikmatinya dan alhamdulillah bestseller, terjual habis ya di Gramedia dan Shopee. Mudah-mudahan penerbitnya Irama Widya eh, ber- eh, berkenan ya untuk mencetak ulang. eh saya juga buka kursus TOEFL online via Zoom ya. Bagi yang berminat, silakan kunjungi website saya yantotanjung.com. Di sana ada banyak pilihan kursus. eh, Channel ini sudah meraih lebih dari 200.000 subscriber, diteliti oleh 8 peneliti yang berbeda, 4 skripsi dari Banjarmasin, Aceh, dan Jambi. Kemudian juga ada 4 kelompok dosen yang meneliti dalam bentuk artikel jurnal dan dinyatakan sebagai salah satu channel YouTube terbaik dengan angka paling tinggi 84% positifnya dibandingkan channel YouTube TOEFL lainnya. Silahkan dicek di Google Yanto Tanjung TOEFL kemudian spasi PDF akan muncul, itu ada artikelnya. Artikelnya berbahasa Inggris. Oke, nah kita lanjutkan ya. Kali ini membahas kumpulan soal dari skill 1 sampai 51. Kelebihan buku Longman, walaupun kita sudah sampai di skill 51, dia masih meminta kita mengerjakan kembali soal-soal latihan sebelumnya. Supaya tidak lupa ya. Jadi ini topiknya berbagai macam. Adik-adik yang menonton video ini artinya sudah menonton video skill 1 sampai 51. Nah, kita mulai dari sini ya. Nah, soal yang ABCD mencari titik, mencari mana yang benar atau mengisi titik-titik, itu fokusnya kepada subjek dan verb. Kemudian ada juga kalau dia kalimat majemuk, subjek, verb, konektor, subjek, verb. Ini basicnya, tapi dia banyak variasi. Nah, jadi langkah pertama yang kita lihat adalah unsur-unsur ini dengan berbagai modifikasinya. Nomor satu, during the early 19th century, the Spanish mission in Alta, California, bla bla bla, to be integral part of the economy and productive capacity of the region. Langkah pertama yang kita harus cari adalah menentukan subjek dan verbnya. Ini ada during, ini preposisi. Kalau preposisi diikuti oleh kata benda, itu namanya objek preposisi. Kemudian kita cari subjeknya. The Spanish mission in Alta, California, ini subjeknya. Ada koma, dibatasi dengan koma, itu biasanya ada topik tentang apositif ya, Dede. Nanti Dede lihat apositif di skill-skill awal. Saya lupa nomor skillnya, nanti silakan dicek. Nah, berarti subjeknya sudah ada. Mari kita cek verbnya. Ini bukan verb, ini noun, ini OP, objek preposisi, ini juga objek preposisi. Jadi yang hilang ternyata verbnya. Kita tinggal cari satu-satunya verb adalah yang ini. Kita nggak perlu objek it di sini. Ini subjek verb, subjek verb. Nah itu langkahnya. Jadi harus latih secepat mungkin ya. Karena waktu satu soal itu sekitar 40 detik. Jadi nggak usah diterjemahkan. Tahu pun artinya kadang tidak membantu. Still other hurdles remain before bla 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 suitable for private cars. Nah ini subjeknya, ini verbnya, ini konektor. Berarti yang dibutuhkan subjek, ini nggak ada verbnya, yang dibutuhkan subjek dan verb. Ini subjek saja, verb saja, ini subjek dan verb. Ini ada konektornya, jadi nomor 2 itu Charlie ya. Oh ya, itu ada pada halaman 209 di buku Longman. Silakan dicek. Kemudian number 3, the daughters of Joseph Laflessier were born into
The generation of Omaha forced to abandon tribal tradition, blah 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 on the reservation and to adapt to the white man's way. Mari kita lihat subjeknya, kita cari dulu. Ini subjeknya, ini verbnya. Nah, berarti subjek dan verbnya nggak ada masalah. Apa yang ada masalah nih? Ada koma di sini. Apakah kita butuh subjek dan verb dan konektor? Karena ABCD nggak ada konektornya. Berarti kita tidak mencari konektor subjek verb. Kita harus cari petunjuknya. Perhatikan ada koma, kemudian ada N. Nah, perhatikan kata-kata N ini. Sesudah N ada to adapt. Ya kan? To adapt, lalu diikuti objek preposisi. Nah, kata sebelum dan sesudah N itu mestinya paralel. Kalau ada kata to adapt, mestinya di depannya to mature, bukan maturing. Karena ada N. Jadi ada N, but, dan or, itu namanya parallel structure. Kata-kata ini muncul dalam tes TOEFL, pastikan kata sebelum dan sesudahnya jenisnya sama. Jadi misalnya ada kalimat contoh soalnya, nah ini kayak gini ya. Nah kadang-kadang ada tiga bisa saja, kemudian N, kemudian ada, kalau di sini noun, lalu di sini noun, di sini noun, maka mestinya di sini juga noun. Begitu seterusnya. Tidak hanya N, berlaku juga buat but dan or. Kalau kita jawab yang ini, dia tidak bisa. Subjek dan verb di sini konektornya nggak ada. To maturity, to tidak bisa diikuti oleh noun. Maturing tidak nyambung. Jadi jawabannya to mature yang cocok. Number four, among the most revealing aspect of mining towns, bla bla bla, their paucity of public open space. Ini ada kata among. Biasanya kalau ada dalam kalimat itu objek preposisi di depan dan tidak memungkinkan susunannya subjek dan verb, maka bisa jadi kita harus membaliknya. Ini sudah pernah dibahas. Jika ada objek preposisi, maka salah satu kemungkinan jawabannya adalah pembalikan atau invert. Silahkan lihat di skill yang ada invertnya. Sudah dijelaskan secara lengkap, banyak modelnya. Nah, verb itu arti subjek. Biasanya susunan kalimat itu kan subjek dulu baru verb. Nah, ini kalau di dalam verb, verb dulu baru subjek. Subjeknya sudah ada nih, their paucity of public open space. Nah, verbnya yang belum ada. Kalau nggak was berarti were. Karena their paucity itu adalah noun yang tunggal, maka yang lebih cocok adalah yang was. Sekali lagi, ini topiknya inversion. Silakan lihat di, saya lupa, oh, skill berapanya ya, jadi bisa lihat videonya sudah lengkap. Ada kalau tidak salah tiga skill tentang invert, tiga atau lima, cukup banyak. Pembalikan itu terjadi di hal-hal tertentu dalam conditional sentence, misalnya ada have di depannya, ada were, ada should, ada bentuk negatif kalau ada sebuah kalimat diawali dengan never atau only, biasanya terjadi pembalikan. Nah ini written expression. Mari kita cek. Yang langkah pertama, berulang kali saya bilang cek subjek dan verbnya sudah agree atau belum. Factor analysis is used to discover how many abilities are involved in intelligent test information. Ini subjeknya, ini verbnya. Verbnya nggak ada masalah. Ini tunggal, ini juga tunggal, diikuti verb. Tidak ada masalah. Kemudian ada konektor, lalu subjeknya. Lalu verbnya to be. Nah, sesudah to be, kalau diikuti verb harusnya verb 3 atau verb ing ya. Harusnya involving atau involve. Tidak bisa verb one. Jadi setiap soal itu ada kata bantunya, Dede. Di sini kata bantunya are. Kata bantunya bisa to be, bisa modal, macam-macam. Makanya Dede harus hafal kata bantu itu. Kalau perlu dicatat. Silahkan lihat kembali buku Longman itu. Number six, one of the early orders of marine mammals, manatees, have evolved more than 50 million years ago from land animals. Mari kita cek. Langkah pertama selalu saya bilang cek subjek dan verbnya. Subjeknya ini one of the early, verbnya mana?
Oke. Nah, ini tunggal, sementara ini jamak. Harusnya has. Sesimpel itu dia. Tapi Pak, ini bukan. Ini penjelasan dari one of the early uh, marine mammals tadi. Jadi tidak bersesuaian nomor berapa tuh? 6 ya. Yang lain nggak ada masalah. 50 million years ago. Early order juga nggak masalah. Seven, dolphin and chimps are like in that they have been shown to have language skills. Nah, perhatikan kata-kata ada dua benda, yaitu dolphin, ini noun, dan noun. Kemudian ikut to be. Mereka ingin membandingkan ya dolphin dengan chimps. Kalau membandingkan, kata yang paling tepat adalah alike, mirip, bukan like. Kalau like, itu yang dibandingkannya sebelah kanan. Misalnya dolphin and chimp are like other animals, misalnya boleh. Tapi ini enggak. Yang dia maksud dalam kalimatnya membandingkan dolphin dan chimps. Dolphin dan chimps itu mirip dalam hal dan seterusnya. Nah, kalau mirip itu alike. Nanti silakan dicek yang bagian alike, ada like, ada apa namanya adjektif yang boleh. Jadi ada adjektif yang diikut to be atau linking verb lalu diikuti adjektif tertentu, yaitu kayak alike misalnya, asleep misalnya. Tapi ada adjektif tertentu yang susunannya adjektif dulu baru noun. Nah, silakan dilihat. Saya sudah bahas secara detail. Number 8. In the appendix at the end of chapter are the instruction to be used for the completion correct of the form. Nah, ini ada objek preposisi di depan, berarti akan terjadi pembalikan. Ini belum ada nih subjeknya, bukan di sini. Ini objek preposisi. Jangan disangka, ini are Pak, salah subjeknya di chapter. Bukan, subjeknya nggak ada. Subjeknya terbalik. Di sini nih subjeknya, ini verbnya. Subjeknya jamak, ini juga jamak, nggak ada masalah. To be used juga nggak ada. Nah, perhatikan ini. Completion ini noun, correct ini adjektif. Terbalik dia. Harusnya correct completion. Bukan completion correct. Jadi susunannya itu selalu adjektif di sebelah kiri, noun sebelah kanan. Jadi latihan ini pengingat materi-materi sebelumnya. Use sound that varies not only in time but in space. Whales at close range may communicate with sonar-like pictures. Perhatikan ada di sini use sound, ini verb 3 ya, yang fungsinya itu menjelaskan kata sesudahnya. Nah, yang jadi subjek di sini adalah kata sesudah koma ini yaitu whales. Ini verbnya. Nah, yang mau dijelaskan adalah whales ini. Use ini makna pasif. Jadi verb 3 di depan itu, jadi kalau dia bisa di depan itu bisa verb 3, bisa verb ed. Jika dia di depan, maka pastikan pemakaian use atau ing-nya nyambung dengan subjeknya. Subjeknya whales, ikan paus. Use digunakan suara, ikan paus itu bla bla bla, nggak nyambung ya digunakan suara. Harusnya menggunakan suara. Jadi yang lebih cocok adalah using. Maknanya mestinya aktif. Yang menggunakan suara siapa? Ini whales ini. Ada banyak contoh soal kemarin yang dibahas. Silakan dicek lagi. Kemudian itu nomor 10 ya, halaman 210. The 1898 Trans-Mississippi International Exposition has the distinction of being the last major fair which held during the Victorian. Mari kita cek. Ini subjeknya, ini verbnya, sama-sama tunggal, nggak ada masalah. Of being, of diikuti verb ing juga nggak ada masalah. Which held, yang mengadakan. Ini verb to ini. Karena kalau verb 3 dia nggak cocok. Yang mengadakan selama
periode Victoria. Nggak cocok yang mengadakan, harusnya yang diadakan selama. Jadi ini maknanya pasif. Kalau pasif harusnya ada to be, which was held, yang diadakan. Which ini konektor yang merangkap sebagai subjek. Verbnya ini, tapi verb yang ini verb to maknanya aktif. Dari segi makna tidak sesuai. Yang mengadakan. Karena pameran internasional itu yang diadakan ya selama, bukan yang mengadakan. Oke, demikian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-temannya. Jangan lupa juga menjadi membership, sangat murah ya, 20.000 rupiah hanya per bulan untuk hampir 600 bahkan bahkan lebih terus videonya. Kemudian ada PPT, ada PDF, ada audio, ada tips belajar bahasa Inggris dalam banyak video, sangat membantu insya Allah. Jadi sangat murah. Eh, jangan lupa ya di-share. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Thank you very much. See you goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.